Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Imtiaz Hanifa dengan NIM 2401050242 dari Rombel F. Saya mahasiswa prodi PGSD FIPP UNES, dan di sini saya akan menjelaskan ulang materi mengenai fertilisasi. Jadi fertilisasi itu yang pertama dimulai pada minggu kedua. Minggu kedua itu adalah awal mula pembuahan ya. Di hari setelah sel telur dibuahi 12 sampai 24 jam kemudian itu setelah sperma itu menembus sel telur ya. Nah, berikutnya pada hari berikutnya beberapa hari itu sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah menjadi beberapa sel, melewati tuba falopi dan masuk ke dinding rahim. Pada minggu keempat itu sel yang tadi itu akan berbentuk seperti embrio ya. Pada minggu kelima, sistem peredaran darah mulai terbentuk. Jantung kecil akan mulai berdetak. Pada minggu keenam, hidung, mulut, telinga janin itu akan mulai terbentuk, dan usus, otak juga mulai berkembang. Pada minggu ketujuh itu bayi sudah masih memiliki ekor ya. Tangan dan kakinya itu mulai menonjol sedikit. Pada minggu ke-8, saluran pernafasan mulai terbentuk dari kerongkongan sampai ke paru-paru. Minggu ke-9, janin sudah mulai berbentuk sempurna. Telinganya juga sudah ada walaupun masih kecil. Pada minggu ke-10, jari-jari sudah terbentuk. Kuku-kuku janin juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-11, janin hampir sepenuhnya terbentuk. Janin juga sudah mulai menendang, meregangkan, dan bahkan cekuan saat diafragmanya itu berkembang ya. Meskipun ibu dari si janin itu belum merasakan aktivitas apapun, tapi pada minggu ke-11 ini janin sudah mulai bergerak ya. Pada minggu ke-12, jari-jari bayi sudah dapat membuka dan menutup. Pada minggu ke-13, sidik jari janin mulai terbentuk. Organ yang lain juga sudah terlihat ya. Minggu ke-14, otak janin mulai aktif. Ginjal juga sudah mulai bekerja. Dan pada minggu ini saat di USG mungkin ibu atau orang tua si janin ini bisa melihat si janin itu mengisap jempol ya biasanya saat USG pada minggu ke-14. Pada minggu ke-15 kelopak mata janin itu masih tertutup, tapi janin sudah bisa merasakan cahaya. Dan di minggu ke-15 ini orang tua janin juga sudah bisa mengetahui jenis kelamin janinnya. Pada minggu ke-16, kulit kepala janin sudah mulai terbentuk. Ibu dari si janin juga sudah bisa merasakan tendangan dari janin. Pada minggu ke-17, tulang janin mulai kuat. Tali pusar juga semakin tebal dan kuat. Pada minggu ke-18, gerakan janin mulai terasa ya pada ibu si janin. Pada minggu ke-19, indera janin mulai terbentuk, dan di sini itu ibu dari si janin bisa mulai menyanyikan sesuatu untuk janinnya atau membacakan Al-Quran gitu, karena janinnya sudah bisa berinteraksi, sudah bisa mendengarkan gitu. Pada minggu ke-20, janin itu sudah bisa menelan.
Dan pada minggu ke-21 tendangan janin itu sudah akan lebih terasa oleh ibu si janin ya. Pada minggu ke-22 bibir dan alis si janin sudah mulai terlihat. Minggu ke-23 telinga janin sudah mengenali suara-suara. Pada minggu ke-24 janin sudah tumbuh lebih panjang, namun kulitnya itu masih halus ya. Pada minggu ke-25 rambutnya janin sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-26 janin sudah bisa menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Menghirup dan menghembuskan cairan ketuban ini membantu mengembangkan kinerja paru-paru si janin. Pada minggu ke-27 janin tidur dengan waktu yang teratur. Paru-parunya itu belum sempurna tapi sudah bisa berfungsi di luar rahim dengan bantuan medis. Pada minggu ke-28 janin sudah bisa merasakan cahaya. Dia sudah bisa berkedip dan bulu matanya sudah mulai tumbuh. Pada minggu ke-29 otot dan paru-parunya sudah berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Kepalanya janin juga semakin bertumbuh karena memberikan ruang otak yang sedang berkembang juga. Pada minggu ke-30 janin dikelilingi 0,5 liter cairan ketuban dan sedikit aktif. Pada minggu ke-31 janin sudah bisa memutar kepalanya di berbagai sisi. Lapisan lemak pelindung yang ada di sekitar kulitnya. Pada minggu ke-32 berat janin itu akan terus tumbuh. Pada minggu ke-33 tulang tengkorak janin itu belum sepenuhnya menyatu. Minggu ke-34 syaraf pusat janin sudah semakin matang. Begitu juga dengan paru-parunya. Kalau janin lahir di usia minggu yang ke-34 itu umumnya tidak memiliki masalah kesehatan yang serius dalam jangka yang panjang. Pada minggu ke-35 ginjal dan hati janin sudah mulai berfungsi secara penuh. Pada minggu ke-36 janin bisa tumbuh 1 ons per hari. Lemak yang menutupi kulitnya janin juga sudah mulai berkurang. Pada minggu ke-37 janin sudah sepenuhnya siap untuk dunia luar. 2 minggu ke depan paru-paru dan otak janin sudah matang sepenuhnya ya, sudah sempurna gitu. Pada minggu ke-38 janin sudah terbentuk sempurna. Lemak di kulit juga sudah mulai hilang. Pada minggu ke-39 itu janin itu sudah siap dilahirkan ya. Biasanya posisi kepala janin itu di bawah ya, sudah terbalik jadi tidak sungsang. Pada minggu ke-40 itu waktu yang tepat untuk janin dilahirkan ya, kalau normal melahirkannya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.